Mas, apakah itu kuda kepang? Kuda kepang adalah bentuk kesenian ya yang dulunya itu aslinya itu dari Jawa sana. Jadi dari orang-orang Jawa. Ini adalah bentuk kesenian kerakyatan sebenarnya ya, bukan istana, bukan apa, ini kerakyatan, bentuk kesenian kerakyatan yang di situ ada alat musiknya, beberapa alat musik gamelan. Di situ ada tariannya ya. Tariannya, penari-penarinya biasanya menggunakan kuda kepang, yaitu yang menjadikan ciri khas yang spesial dari kesenian kuda kepang itu adalah itu. Oh, oke. Jadi Ciwilas, apakah asal-usul kuda kepang? Asal-usul kuda kepang, oke. Kuda kepang ini banyak cerita atau banyak buku ya yang menulis itu kuda kepang ini itu ada sekitar pada waktu kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri itu kerajaan yang pernah ada di Pulau Jawa, terutama di East Java, Jawa Timur sana ya, di Kediri, nama kabupatennya atau daerahnya ya. Itu sekitar tahun atau abad ke-14, sekitar abad 14-15. Jadi semenjak itu kesenian, diperkirakan kesenian kuda kepang itu ada di Pulau Jawa dan akhirnya berkembang di Singapura, di Johor, atau mungkin di tempat-tempat lainnya di Semerata, Nusantara ya. Ada pendapat yang mengatakan kuda kepang dipercayai mendekati orang yang masih hidup dan roh orang yang mati. Adakah ini satu lanjeta atau benar? Saya ingat itu tinggal legenda saja ya, karena tentang kebenaran dari itu sekarang susah untuk dibuktikan gitu ya, tinggal legenda aja. Kalau dulu mungkin kuda kepang itu untuk salah satu acara atau tarian atau kesenian ya, untuk memuja rohnya, leluhurnya ya. Tapi kalau sekarang lebih ke hiburan, salah satu hiburan ya. Sebelum memulakan persembahan, apakah yang harus dibuat? Kalau dulu ya banyak sekali ada beberapa yang harus dibuat untuk preparationnya itu ya. Kalau dulu lah ya, misalnya dia harus bikin selamat besok. Nah, kuda kepang ada kuda kepang, adakan kuda kepang ya besok. Nah, adakan kuda kepang hari ini bikin berduri, bikin selamatan supaya tidak ada apa-apa hal pada waktu permainan kuda kepang itu dimainkan. Jadi hari ini sudah harus bikin preparation gitu, yang upacara-upacara kecil lah, mesti selamatan, berduri dan lain sebagainya itu. Tapi kalau sekarang saya ingat itu preparationnya biasa lah, preparation kalau kita mau menari atau mengadakan kesenian-kesenian lainnya, kita preparationnya ya mungkin bagaimana kita atur sound systemnya, bagaimana tempatnya supaya bersih, tak ada paku kah apakah yang kak situ, kak gelanggang situ. Jadi preparation secara secara listrik atau gimana itu nggak ada ya. Apakah pantang larangnya? Pantang larang Dalam kuda kepang ya, kalau dulu mungkin banyak pantang larangnya ya, tapi kalau sekarang lebih karena sekarang sudah sebagai hiburan aja. Jadi pantang larang itu nggak ada sebenarnya bagi saya lah ya. Tapi ini kan kesenian kan, seni itu kan relatif. Satu orang dengan orang lainnya pendapatnya tak sama kan. Nah, gitu. Kalau bagi saya pantang larang itu nggak ada ya. Pantang larang siapapun boleh bermain untuk kuda kepang itu, asalkan dia boleh menari, boleh acting, boleh bermain musik, boleh mungkin make up, boleh apa gitu. Saya ingat boleh-boleh saja, sah saja. Jadi, apakah perbezaan antara kuda kepang pada masa dahulu dan sekarang? Ya seperti yang saya utarakan tadi, preparationnya itu kalau dahulu banyak preparation ya. Misalnya besok ada kuda kepang itu, hari ini mungkin ada selamatan berduri untuk untuk memberikan keselamatan kepada acara besok itu.
Lalu selain itu mungkin di beberapa tempatnya itu kakone apa-apa gitu ditaruh apa sesaji apa-apa gitu ya, biasanya gitu. Tapi kalau sekarang preparationnya sama lah, kalau kita bikin apa-apa acara di rumah kita dan di bawah blok ya kalau di Singapura itu ya kita tengok ada suatu kaca kah apakah yang berbahaya kat situ kah, kita tepikan apa-apa gitu, karena kita menarik kan kak rumput atau kak bawah blok gitu kan, mungkin kita perlu untuk bersihkan apa-apa itu aja, sifatnya untuk keselamatan diri kita sendiri, tak ada kena-mena dengan yang mistik apa-apa nggak ada. Tapi kalau dulu ya mungkin preparation itu bukan hanya untuk keselamatan diri kita dalam arti kena apa benda-benda tajam yang berserak di situ, tapi juga keselamatan kita, bagaimana kita bisa menghindari dengan roh-roh halus yang datang ketika kita sedang bermain kuda kepang atau bagaimana ya. Jadi pada pendapat kamu, masihkah generasi muda menghargai budaya Melayu? Ya harus. Kalau bukan generasi muda, terutama generasi Melayu, siapa lagi mau menghargai kesenian Melayu kan? Dan saya ingat kuda kepang sudah bukan milik orang Jawa aja atau bagaimana, atau orang-orang tertentu aja, enggak. Sudah menjadi salah satu seni yang hidup, tumbuh, berkembang di kelompok Melayu, orang Melayu sendiri. Kita lihat di Singapura ini kesenian kuda kepang, satu grup kesenian kuda kepang itu membernya atau anggota-anggotanya itu bukan orang Jawa aja, tapi ada orang Buyan, orang Bugis, orang Melayu sendiri, orang Padang, orang Darah Minang, semuanya ada di situ. Jadi bukan milik orang Jawa aja yang aslinya memang dari sana ya, tapi sudah milik orang Melayu itu sendiri. Bahkan bangsa lain seperti Cina, ada beberapa kumpulan di Singapura yang mempunyai anggota itu orang-orang di luar orang Melayu, seperti orang Cina, orang India pun ada juga. Jadi siapa lagi kalau bukan kita yang menghargai, mengembangkan dan melestarikan kesenian itu. Itu kan identiti kita orang Melayu gitu. Ya. Terima kasih Cik Welas.